Keduanya kalau revisi desain, Pak, berarti maketnya yang tadinya dilem dicabut gitu. Buat ulang. Buat ulang. Ulang. Iya. Nggak bisa Ctrl C, Ctrl V gitu. Andu gitu ya. Oke, masuk pertanyaan lagi deh. Sambil masuk pertanyaan, ini ada pertanyaan dari Nadim Dolan. Selamat malam Pak Widi, saya Nadim, mahasiswa desain interior. Nah, desain interior nih sekarang, keren. Izin bertanya, yang pertama, apakah Pak Widi hanya membuat desain bangunan dari bambu atau juga membuat berbagai macam produk desain dari bambu? Itu kayak belakang tuh bambu semua itu kayak. Iya. Jadi sebenarnya di tim studio WNA kita ada arsitektural desainnya, ada interior arsitektural desain spesialis bambu dan interior desain spesialis bambu. Jadi interiornya pun spesialis bambu gitu, karena untuk biar match aja gitu antara bangunan dan isinya gitu. Kita sebenarnya terbuka untuk mendesain kombinasi dengan material lain gitu. Kita ada proyek yang bambu dengan baja gitu, ada bambu dengan beton juga gitu. Kita terbuka untuk desain untuk itu. Sedangkan untuk desain produk kita punya workshop furniture sih sebenarnya. Karena tukang kayu nggak bisa ngerjain furniture bambu gitu. Jadi dan yang punya interior designer spesialis bambu itu juga jarang gitu. Banyak kan interior kan spesialis yang pokoknya yang bambu itu agak jarang sih. Cuma bisa dihitung dengan jari kayaknya yang spesialis bambu. Karena nggak spesifik banget gitu. Sekolahnya sih pasti sih, nggak ada yang ngajarin. Iya. Dan permintaan untuk itu juga belum banyak sebenarnya untuk interior itu karena mahal sih, karena harus pakai tukang khusus, terus penyediaan materialnya juga berbeda gitu. Karena furniture bambu itu jujur lebih mahal daripada jati sebenarnya hasilnya gitu, jualannya nanti akan mahal gitu. Karena tukangnya juga beda gitu sebenarnya. Kita buat juga kok produk bambu interior. Pertanyaan keduanya, untuk mencari klien desain bangunan bambu atau produk bambu, apakah ada pasar khususnya? Ya, pasar khusus pasti sih, karena ini kan spesifik klien sebenarnya. Ya, kalau nggak ada studio WNA ya Pak ya. WNI jadinya. Jadi sebenarnya kita bermain di segmen yang sangat sempit sekali gitu. Sempit sekali. Dan pemainnya juga belum begitu banyak gitu. Dan ya kita beruntung bahwa kita memulai dari sekarang. Mungkin kalau 5 tahun lagi mungkin berbeda gitu. Ya, mungkin setelah Architalk ini banyak mungkin Pak. Ya mungkin ya. Jadi banyak. Terinspirasi gitu. Siapa yang setuju dibikinkan kursus bikin workshop furniture bambu type number 1? Biar nggak usah nunggu 5 tahun, Pak. Iya. Jadi memang banyak faktor sih yang harus kita miliki gitu sebagai arsitek bambu. Samping pengetahuan tentang material, dan material itu dapat dari mana, kontraktornya tuh harus spesialis bambu juga, terus juga tempatnya di mana juga tukangnya gitu, karena beda tempat akan beda sekali ini. Itu sebenarnya kesulitannya sih sebenarnya. Kayak misalnya ada proyek di mana misalnya, anggap aja di Sulawesi gitu, tapi nggak ada tukang bambunya gitu, nggak mau gimana gitu. Sulit kan sebenarnya. Atau di luar negeri gitu, nggak ada tukang bambunya, itu akan sulit gitu. Nggak semudah apa yang kita bayangkan sebenarnya. Kalau misalnya bangunan konvensional, kita kirim gambar PDF itu lewat email, Google Drive itu beres gitu. Mereka bisa baca bahwa ini kayak gini. Kalau bangunan bambu nggak bisa gitu. Itu makanya harus dikirim, dan metode tukang di sana sama di sini juga pasti beda gitu. Banyak faktor. Iya, berarti kalau misalnya kliennya di Sulawesi, let's say, Pak Widi kan di Bali kan.
Kalau presentasi pakai maket berarti Pak Widi ke sana bawa maketnya gitu, Pak. Harus ada maketnya karena Gitu. ya yang di Cina itu dikirim maketnya dibawa itu. Oh, dikirim nanti rusak nggak? Dia kena apa gitu, nanti terguncang atau apa dia rusak? Di box yang kuat gitu. Karena kan masuk apa namanya kargo. Memang harus bagus. Karena kalau maketnya hancur itu bingung nanti kontraktornya ini gimana ini gitu. Jadi gini, pernah ada cerita gitu bahwa ini ada proyek di Bali gitu kan, ada maket kecil, bangunan kecil gitu. Nah kan namanya tukang kan naruh maketnya sembarangan di mana gitu kan ketika konstruksi gitu, biasa gitu. Nah ada yang kadang-kadang dibawa sampai ke lantai 2 gitu, kata atap dilihat kan, oh sambungannya kayak gini gitu, baru itu kadang gambar jatuh gitu kan. Bisa di-print ulang, Pak. Maket rusak gimana cara? Nah, itu jadi ada salah satu atapnya tuh kebentur, jatuh dari atas kan. Nah, turun gitu atapnya gitu. Nah, tukangnya kan nggak detail liatnya kebetulan gitu. Nah, jadi dia ngikutin atapnya yang turun itu gitu, karena atapnya kayak gitu ikutin gitu loh. Nah, itu jadi sampai sekarang tuh atapnya turun. Gara-gara masih jatuh. Iya. Desain adjustment di lapangan by accident itu Pak judulnya. By accident. Benar-benar terjadi. Tapi pernah kejadian ini nggak Pak? Maketnya rusak di tengah jalan, sedangkan dokumentasi yang lain kan tidak sedetail maketnya gitu Pak. Kita udah wanti-wanti sih, karena kita tahu bahwa maketnya penting, kita wanti-wanti bahwa ini nggak boleh rusak, ini apapun yang terjadi. Karena kalau misalnya rusak dan ada saya di sana, saya bisa perbaiki gitu. Oh ini sambungannya harus gini. Tapi kalau nggak ada kan bingung mereka. Pertanyaan keduanya, kalau revisi desain Pak, berarti maketnya yang tadinya dilem dicabut gitu? Buat ulang. Ulang. Iya. Nggak bisa Ctrl C, Ctrl V dan itu. Andu gitu ya. Jadi gini, itu harus dibuat ulang karena kalau kita bongkar maketnya, anggap aja misalnya atapnya yang sebelah kanan gitu kita bongkar gitu. Nah, kita nggak bisa membandingkannya lagi gitu karena maketnya udah berubah kan. Iya. Harus ada bahan perbandingannya gitu. Kita harus buat lagi gitu. Nah, maket yang lama itu sebagai bahan perbandingan bahwa ini salah nih. Kita buat paket yang baru gitu. Pasti gitu. Makanya dalam proses desain itu maketnya bisa 4, bisa 5 gitu. Karena trial and error gitu. Iya. Jadi buat kalian para mahasiswa yang mau ngelamar ke studionya Pak Widi ini siap-siap. Di arsitek aja waktu disuruh revisi gambar udah gimana, ini apalagi revisi maket. Ya, makanya gede lagi. Apalagi nanti bikin gambar kerjanya, nggak apa-apa biar cepat pinter. Minta Pak Widi beli 3D scanner ya udah.